Membaca rekam jejak kedekatan PKS dan ACT, ditulis oleh Daeng dari laman siwar.com. Bagi saya yang nampak di permukaan seperti PKS dan tokoh-tokoh besar yang pernah menjabat menjadi orang tinggi di Republik ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai kejadian di Afghanistan akan di copy paste di Indonesia. Kita hidup di tengah banyak karakter manusia yang mirip dengan perilaku hewan. Ada yang seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, ada yang seperti babi yang hidup nikmat dengan bergelimang di lumpur, ada juga yang seperti ular yang mendesis dan licin untuk terus menyemburkan bisanya. Kata seorang teman, hidup memang seanjing itu. Terungkapnya ke publik ketidakwajaran ACT dalam mengelola donasi umat menjadikan para pengurusnya yang sudah merasa nyaman nikmat dengan gaji dan fasilitas mewah akhirnya menjadi geram. Kenikmatan itu memang membuai sampai lupa dan tak peduli apa yang akan terjadi. Hidup serasa sudah benar-benar di surga. Laporan yang keren dengan gambar ilustrasi yang menghentak dari Tempo membuat pihak ACT kelabakan. Bagaikan seorang petarung yang sudah sering juara di UFC yang meremehkan lawannya, lalu tak disangka lawan dari sang juara ini berhasil memukul roboh dirinya. Dan sudah pasti, syok. Aku kan sang juara, kok aku bisa kena KO dengan sekali pukul? Nah, ACT mungkin merasa seperti itu. Selama ini, ACT kerap berkolaborasi dengan berbagai instansi besar dan juga sering menggandeng artis sebagai brand ambasadornya, seperti misal si Badila. Apalagi ACT merasa lembaga yang paling religius dan powerful sehingga merasa di atas awan. Bahkan nih, logo ACT pernah nongkrong di rompi yang dipakai Anies Baswedan. Jadi ACT merasa paling dekat dengan orang-orang hebat. Tapi semua itu cuma semu. Berkumpul atau ikut nimbrung dalam aroma politik hanya bisa datang kapan saja. Berkumpul dengan sesama mafia atau bajingan, efeknya pasti akan dirasakan. Minimal cakar-cakaran untuk adu kuasa. Nah, ACT ini berkolaborasi dengan Pemprov dan itu diakui oleh Wakil Gubernur Ariza Patria bahwa Pemprov DKI acap kali bekerja sama dengan ACT. Maka pertanyaan bisa muncul kenapa ACT bisa lolos dalam kerjasama ini? Karena ada banyak lembaga lain. Apakah penerimaan lembaga filantropi juga melalui prosedur semodal dengan proyek-proyek perusahaan? Dan kita tahu ACT ikut dalam keramaian 212 dan itu menjadi kendaraan Anies. Maka ya sudah bisa diduga kedekatan itu menjadi alasannya. Lalu bagaimana ACT bisa ikut nimbrung dalam 212 sebagai lembaga filantropi? Bukankah sebaiknya mereka netral saja? Bisa jadi ACT ini memang dekat dengan PKS, salah satu partai yang paling berperan dalam 212. Gerakan politik yang berbungkus agama. Para mafia berbaju agama bisa bermain dengan lihai. Namun tetap saja ada dampaknya. Akan terungkap kejanggalan-kejanggalan yang pernah terjadi. Transaksi keuangan bisa dilacak. Misalnya, apakah ada dari orang PKS yang menerima aliran dana dari ACT? Ataukah misalnya apakah Fauzi Badila yang menjadi brand ambasador ACT menerima transferan meskipun ia mengaku tidak pernah dibayar atau kerja sukarela? Tapi tetap saja kalau transaksi itu bisa diselidiki. Masyarakat kan udah terlanjur percaya ya ketika ada platform seperti itu, kita tinggal memberikan dana kita ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu platform yang ada platform yang kayaknya menyimpang kayak gitu, jadi membuat masyarakat tuh nggak percaya gitu. Penurunan kepercayaan pasti ya, karena ya kita nggak mengharapkan itu terjadi. Ya mungkin beberapa lembaga pun punya masalah, tapi ya ini lembaga yang dimana buat donasi ya, mungkin kalau untuk percaya udah menurun lah ya, dan untuk donasi pun udah nggak bisa sih kayaknya. Orang-orang tuh ngomong di Twitter, terutama gitu banyak yang bilang biaya yang terkumpul ratusan juta, tapi kepada orang yang memerlukan yang dibilang untuk dia beramal itu tuh hanya nyampe 3 juta kata gitu. Kayak kalau begini mending saya jangan beramal deh, takutnya nggak nyampe gitu. Jadi ragu sendiri sih. Karena PKS sangat kuat aromanya di panggung 212, besar kemungkinan ACT bisa bekerja sama dengan Pemprov karena dekat dengan PKS. Jadi kalau sudah dekat maka sudah mengajukan kerjasama, seperti misalnya program kurban, zakat, dan lain sebagainya. Kerjasama dengan Pemprov bagi ACT punya nilai tambah yang sangat besar. Para donatur akan semakin banyak menyumbangkan duitnya ke lembaga ini. Tapi lagi-lagi, duit ini cuma benda mati. Namun,
ada nilai yang bisa membuat benda hidup jadi mati rasa, mati jiwanya, atau kelepak-kelepak kayak cacing kepanasan. Maka dari uraian di atas, apakah PKS tidak terkait dalam pusaran atau kegiatan ACT selama ini? Dan apakah Pemprov sekarang yang katanya akan mengevaluasi ulang kerjasama ini dengan ACT, artinya sedang memikirkan langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar imbasnya tidak kena ke partai, ataukah menjaga upaya good governance? Jadi ketika ada berita yang tidak menyebutkan partai yang mana terlibat dengan ACT, dari rekam jejak bisa ditelusuri partai mana yang paling dekat dengan ACT. Selain PKS, adakah partai lain yang begitu mesra dengan ACT? Gerindra kah? Mungkin kenal dan berinteraksi tapi tak sedekat dengan PKS. Bukankah begitu sobat? Tapi pembaca perlu ingat bahwa dulu ada kader petinggi PKS yang terlibat korupsi sapi. Dan bukan cuma itu, ada pula beberapa kadernya yang kebangetan banget kan? Padahal kurang religius apa coba mereka itu? Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang paling rajin sholat tepat waktu, tapi kenapa bisa buangsat begitu ya? Jadi PKS dan ACT mungkin berbeda, yang satu jalur politik dan satunya lagi lembaga donasi. Namun keduanya bisa saja sama, yaitu sama-sama membungkus kebejatan dengan kemasan agama untuk mengontrol atau menguasai orang-orang bego. Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Ibnu Rushd. Dan sebagaimana kebiasaan para bajingan atau mafia, jika ada koleganya yang lagi apes ketahuan aparat, maka yang lain segera cuci tangan. Jadi gak heran kalau PKS mencoba melupakan semua kenangannya bersama dengan ACT dan berharap jangan dikaitkan dirinya dengan ACT. Padahal kan ada kadernya yang jadi dewan pengawas di ACT. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar demo 212 gulingkan Ahok ternyata disponsori ACT, Wasekjen PA 212 langsung cuci tangan. Munafik. Gak ada demo penistaan agama, gak ada protes dari masyarakat umat 212. Ya kenapa? Meskipun sudah jelas-jelas dia mengambil uang sedekah gitu ya dari masyarakat, kenapa gak ada demo? Ya karena ACT-nya itu sponsor dari 212. Menjijikan memang caranya, tapi ya begitulah yang mereka lakukan dan mereka anggap benar. Cara untuk melawan lembaga seperti ACT ini ya dari masyarakat sendiri. Ya bukan dia bertuhankan Allah, tapi hawa nafsunya. Ngerti. Bahkan di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Anda tahu dari mana? orang, saya tidak menuduh orang, saya tidak menuduh orang. Dari mana ini orang itu bisa tahu? Hawa nafsu itu tahu dari saya mana? mengutip Al-Quran. Iya, dari bahwa mana? kata Al-Quran Ada orang yang hawa nafsu itu dari saya mana? nggak menuduh orang. Nggak menuduh, tapi ada orang Al-Quran. Udah. Ya. Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Pengacauan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Makmun Rashid, kembali mengungkit dukungan aksi cepat tanggap ACT untuk penerbitan sebuah buku. Buku yang dimaksud adalah berjudul Diari 212. Melalui akun Twitternya, @makmun_rashid, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan buku Diari 212. Buku itu disampul dengan foto aksi 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional, Monas, Jakarta. Lalu, Makmun mencuitkan, ingat kasus John Ruh soal hate speech? Penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus PMJ menyita sebuah buku 212 dari rumah John Ruh F. Ginting. Kata Makmun, Juju Purwantoro selaku kuasa hukum John Ruh di MA PMJ sempat ngomong begini, kalau nggak salah sponsornya itu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Buku yang disusun oleh Nurbowo itu berisikan tulisan-tulisan dari media sosial pasca penyelenggaraan aksi Bela Islam 3 pada 2 Desember 2016. Buku tersebut diterbitkan atas nama Forum Alumni Muslim Institut Pertanian Bogor, FAMIPB, ACT, dan GNPF MUI mendukung penerbitan buku tersebut. Sebelumnya, diberitakan berdasarkan laporan majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalahgunakan anggarannya untuk kepentingan pribadi pimpinannya. Diduga, saat Ahyudin menjabat sebagai Presiden ACT, ia memperoleh gaji 250 juta rupiah setiap bulan.
Sementara posisi di bawahnya seperti Senior Vice President digaji 200 juta rupiah per bulan, Vice President 80 juta, dan Direktur Eksekutif 50 juta. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah tangganya. Terkait hal itu, Novel Bamukmin merespon soal dugaan penyelewengan dana oleh aksi cepat tanggap ACT tersebut. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 ini menyebut siapapun yang menyelewengkan dana umat harus bertanggung jawab. Novel menuturkan, banyak umat Islam di Indonesia sudah antusias memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui ACT. Oleh karena itu, mantan tokoh FPI itu meminta agar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT segera diusut secara transparan. Pasalnya, Novel tak ingin kasus dugaan penyelewengan dana ACT ditunggangi oleh kepentingan politik untuk mengkriminalisasi yang tidak sejalan. Padahal sudah terbukti bahwasannya Ormas 212 memberikan dukungan kepada ACT, yaitu organisasi yang mengatasnamakan pembelaan terhadap umat, tapi disinyalir memberikan bantuan kepada kelompok pengacauan. Namun, Ormas 212 ini malah seperti seolah cuci tangan yang seolah-olah menentang aksi yang dilakukan ACT tersebut. Oh, tidak semudah itu Ferguso. Retweet Twitter yang kemarin sempat viral pun menyebutkan jika ACT ini pernah mendanai aksi demonstrasi besar-besaran yang mengatasnamakan Islam. Yang membuat tweet ini disinyalir adalah orang dekat dari Presiden ACT sendiri. Anda bisa menyimak secara lengkap di akun Twitter @bungicang. Dataran hidup di dunia kita itu juga Allah memberikan jaminan bahwa siapapun yang kemudian secara serius, secara paham, secara komitmen menunaikan zakatnya, bahkan sedekahnya, maka Allah akan lipat gandakan, bahkan akan menumbuh kembangkan aset-aset hartanya untuk dunianya dan juga nanti insya Allah di akhiratnya. Nah, sekarang coba perhatikan saja bagaimana hedonnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Di saat laskarnya ini masih sibuk mencari sesuap nasi bungkus, mereka ini malah sibuk menampilkan gaya hedonnya coba. Dan bagi saya gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini nggak cukup dengan permintaan maaf. Mestinya ya dilaporkan ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum gitu. Karena kalau terbukti ada penyelewengan dana, ya kita sitalah aset-asetnya gitu. Yang rumah untuk istri ketiga yang di Bintaro harganya dulu 2,86 miliar gitu ya. Lalu perabotnya 630 juta. Kan lumayan itu kalau disita. Kalau disumbangkan ke masyarakat itu banyak dapatnya gitu. Menanggapi hal itu, Bareskrim Polri pun bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh ACT. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menyebut penyelidikan terkait kasus ini ditangani langsung oleh Bareskrim Polri. Menurut saya, ini jelas ada penyelewengan yang terstruktur yang dilakukan ACT adalah modus yang lazim dilakukan oleh organisasi-organisasi pengacauan. ACT sendiri boro-boro berurusan dengan Tuhan, apalagi memikirkan Tuhan. Mereka mengelola dana sumbangan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Gurihnya donasi dan manisnya kedermawanan masyarakat Indonesia ternyata menjadi senjata tajam yang melukai kita. Dengan kedok donasi yang dibumbui isu kemanusiaan, lalu ditaburi bumbu agama dan konsep seiman, masyarakat jadi tergugah, terenyuh, terketuk keras nuraninya untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Ini sekaligus membuktikan bahwa agama masih menjadi komoditas yang laris. Coba saja lihat, banyak penipuan terkait penjualan produk dengan tempelan embel-embel agama, penjualan rumah, umroh, investasi, dan lain-lain, ditawarkan atau dipromosikan oleh pemuka agama terkenal. Masyarakat sulit untuk tidak tergiur. Setelah kelompok Khilafatul Muslimin dipreteli dan dihajar, saatnya ACT juga diratakan jika memang terbukti menyimpang. Saatnya bersih-bersih radikalisme atau kelompok yang secara tidak langsung terlibat ke arah sana, termasuk 212 yang secara masif memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Bagaimana menurut Anda?